Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, bicara soal logistik di kala pandemi dan sekarang ini kan udah endemi. Nah, ini memang terus dibutuhkan, bahkan berkembang secara pesat. Apalagi kita tahu bahwa pengiriman nih di Indonesia ya, karena banyak pulau-pulau. Nah, makanya butuh banget pengiriman logistik yang terpercaya, kemudian juga bagaimana jangkauannya bisa luas. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dari GNT. Nah, ada Bapak Mahkota Hendra nih. Halo. Yes, sebagai mitranya GNT Cargo ya. Betul, Pak. Wah, kita bakal bahas tentang GNT Cargo. Ya. Nah, Pak, apa sih yang menjadi konsep dari GNT Cargo ini? Iya, jadi sebenarnya GNT Cargo ini memang kita konsepnya lebih ke paket-paket besar dan berat, gitu. Jadi memang seperti kita bisa kirim motor, kita bisa kirim pelak mobil, kita bisa kirim perabotan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, ataupun juga spare part motor mobil atau alat-alat industri, Pak. Jadi memang kita fokusnya untuk paket besar-besar dan berat. Dan memang ini kita melayani pengiriman ini dari Sabang sampai Merauke. Tadi karena di Indonesia banyak pulau-pulau ya, Sabang sampai Merauke. Betul, karena kita melihat memang pengiriman ini kan, logistik ini memang sangat penting. Kita bisa lihat sendiri kan waktu pandemi, bisnis apa yang kena efek, semua kena efek, kecuali logistik. Karena dibutuhkan, Pak. Betul. Semua banyak kan work from home, ya kan? Nah, butuh. Betul. Segala macam yang berhubungan dengan makanan, ya kan, alat kesehatan dan lain-lain, butuh pengiriman ya. Betul. Nah, ini. Makanya saya dan partner saya, kita berpartner untuk menjadi mitra GNT Cargo. Kebetulan memang kita buka outletnya di daerah Tangerang, Pak, di daerah Jalan Imam Bonjol. Ya, Kelurahan dan Kecamatan Karawaci. Oke, ini pertanyaan buat personal dulu. Kenapa memilih GNT Cargo? Oke, betul. Jadi memang kalau dari latar belakangnya, kebetulan kan memang kita kan nggak ada background di logistik. Dan memang kalau kita lihat secara coverage ya, kita lihat memang banyak kargo-kargo atau yang kita bisa bilang yang tradisional, yang tradisional sama yang non tradisional. Nah, jadi kita melihat GNT Cargo ini melihat sangat bagus untuk brandnya. Brandnya bagus. Karena kebetulan juga GNT Cargo ini kan punya holding ya, punya holding, karena kan GNT Cargo ini juga kan punya, salah satunya adalah GNT Express juga. Mereka punya bisnis unitnya GNT Express. Itu kalau barang kecil Express. Betul. Yang membedakan kargo sama Express ini apa sih? Ukurannya minimal berapa sih masuk kargo? Ya, jadi kalau GNT Express ini, maaf ya saya potong tadi. Yes, nggak apa-apa. Jadi GNT Express ini memang lebih ke barang-barang kecil ya. Lebih barang-barang kecil, dan memang kita bisa lihat waktu pandemi dan zaman sekarang kan banyak seller online dan banyak juga transaksi online. Ya, di mana seller online ini kan kebanyakan kan barang-barang kecil. Nah, jadi lebih fokusnya ke sana kalau GNT Express. Jadi kalau GNT Cargo ini kita lebih ke yang besarnya, Pak. Jadi kita minimal 5 kilo. Minimal 5 kilo. Bisa up to sampai 500 kilo bahkan lebih. Betul. Sampai 500 kilo bahkan lebih. Yes, betul, Pak. Wow. Dan ini berarti Bang Mahkota Hendra melihat sebuah peluang ya. Iya, betul. Jadi banyak orang yang butuh pengiriman tadi. Mungkin kirim motor aja banyak ya, mungkin ya, banyak kirim motor kan, transaksi. Soalnya saya lihat tuh di TikTok sekarang banyak jualan motor bekas gitu kan. Butuh pengiriman tuh ya. Iya. Oke. Nah, terus kenapa juga bukanya di Tangerang? Oke, karena kebetulan lagi karena domisilinya saya di Tangerang. Jadi kurang lebih kan saya menguasailah daerah Tangerang ya kan, dan saya juga berkoordinasi dengan orang GNT Cargo pusatnya, dan mereka memang membutuhkan mitra di daerah Jalan Imam Bonjol. Oh, jadi pas nih. Betul, memang di daerah sana banyak juga logistik yang tradisional. Yang konvensional, betul. Tapi itu menjadi tantangan bagi GNT Cargo Pusat dan khususnya bagi kami sebagai mitra untuk bisa lebih outstanding di antara mereka.
lebih outstanding daripada Betul, mereka. Iya. betul. Tapi dari sisi brand kan ini banyak orang percaya ya. Iya. Dari GNT sendiri kan. Betul. Nah kalau bicara soal tadi lokasi udah jam operasional sendiri nih dari jam berapa sih? Oke, kalau untuk outlet kita kebetulan jam operasional kita buka jam 9 pagi. Kita pagi. buka jam 9 pagi setiap hari ya. Setiap hari. Sampai dengan jam 8 malam. Oh sampai jam 8 malam. Betul. Jadi Senin sampai Minggu, Pak. Kita buka terus. Buka terus. Buka terus. Nggak ada off-nya nih. Nggak ada off-nya. Kebutuhan ya. Wah. Ya, jadi kita mau supaya konsumen kita kalau memang mendadak mereka membutuhkan pengiriman secepatnya, Iya. kita Bisa buka, Pak. langsung. Betul. Nah, prosedur yang dilakukan apa sih? Apakah bawa barang ke langsung ke store-nya itu, ya ke outletnya, atau bisa janjian nih? Karena kan mungkin banyak juga barang yang gede. Betul. Misalnya bawa barang yang 500 kilo, kalau bawa kan susah tuh. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau di kami, jadi kami sebenarnya kami terima barang dua jenis nih Pak. Dua jadi, jenis. Jadi saya sebut lagi. Satu jenis pertama adalah transaksi yang melalui online. Online. Jadi kalau pemesanan lewat online bisa. Bukan pemesanan, jadi maksudnya gini. Jadi kalau untuk seller online, Iya. misalnya kayak Bapak nih punya toko di toko Shopee online. misalnya. Iya. Nah, Bapak bisa mengaktifkan untuk pengirimannya by GNT Cargo. Oke. Ya, jadi nanti dari situ nanti kita bisa pick up. Bisa pick up. Iya, kita bisa pick up, Pak. Oh, jadi buat Ya. para tadi ya pelaku bisnis online yang tadi menggunakan hanya Shopee aja atau yang lain juga? Untuk saat ini kita Shopee aku laku sama Bukalapak, Pak. Shopee, ini penting sekali Ya. nih buat para pelaku bisnis online, khususnya Tangerang ya. Khususnya Tangerang, betul. Khusus Tangerang ya, betul. deket sama tadi Imam Bonjol. Nah, bisa tadi ya pilihannya GNT yang kargo. Betul. Bisa Jadi, di pick up. iya, jadi kan si konsumen misalnya Bapak punya toko ya Iya, online iya. misalnya di Shopee. Nah, misalnya saya konsumen nih, saya mau beli produk Bapak ya kan. Misalnya saya beli A gitu Iya, ya. iya, Nah, nanti kan pasti kan ada pilihan Ada pilihan. ekspedisi. Betul. Pilihlah Jadi saya bisa pilih GNT kargo. dengan Jangan yang lain. Betul, dengan catatan Bapak harus membuka GNT Cargo, aktifkan di menu. Oh iya. Iya, betul. Jadi Kebanyakan sehingga pasti konsumen bisa pilih. Iya. Betul. Nah itu ya, biar konsumen bisa pilih nanti di pick up barangnya langsung dari outletnya. Ya, betul. GNT Cargo yang Betul, Tangerang ini ya di betul. Imam Bonjol. Nah, yang kedua, kan tadi kan online ya. Iya. Nah, sekarang yang offline. Nah, offline ini konsumen bisa datang ke outlet kita. Bawa barangnya. Bawa barang, betul. Nah, kalau besar, kalau terlalu besar gimana? Kalau besar tinggal koordinasi kita aja, Pak. Nah, nanti kita kasih nomor WA, Iya, ya kan, tinggal koordinasi aja mau diambil jam berapa dan hari apa. Mau diambil jam berapa dan hari apa aja? Betul. Nanti kita pick up. Nanti untuk pembayaran, sebenarnya pembayaran Bapak bisa melakukan cash di kita atau transfer atau Bapak sistemnya mau si penerima nanti yang bayar bisa. Oh, bisa 3 opsi tadi ya? Betul. Jadi misalnya nanti konsumen mau kirim ke Makassar misalnya, tapi yang si pengirim ini tidak mau bayar, nanti yang bayar si penerima aja yang di sana. Nah, itu bisa. Bisa di pilih sana ya? Betul. Nah, produk-produknya ini segmented atau misalnya kayak makanan frozen food itu bisa juga apa gimana, Pak? Karena ada juga kan yang besar ya? Betul. Prinsipnya sih kita bisa, Pak. Cuma mungkin ada beberapa barang yang memang kita harus notice ya. Misalnya kayak bahan-bahan kimia. Nah, ini kita harus pastikan itu disegel dari pabrik. Betul, karena kan nggak mungkin kalau segel dari pabrik kan itu kan dari mesin. Jadi kan kemasannya atau packagingnya udah paten, bukan yang orang manual putar begitu. Betul, Pak. Jadi itu, terus kalaupun barang pecah belah itu juga bisa. Ya, tentunya nanti kita akan kasih option, Pak, karena harus di packing kayu. Oh, berarti ada tambahan buat packingnya lagi ya, buat lebih aman ya? Iya, jadi di luar biaya kirim, kita juga ada biaya packing. Betul, nah itu sebenarnya tergantung konsumen. Iya, mau aman atau tidak kan barangnya. Gitu loh. Itu tadi sisi packing. Kalau sisi asuransi, ini kan ada juga, Pak. Ada juga ya di asuransi. Ada juga, kan? betul. Nanti misalnya biaya pengirimannya kemana, nanti kita bisa asuransikan. Betul, Pak. Jadi lebih safety ya dengan asuransi ya. Yes, betul. Jadi target marketnya ini lebih ke siapa sih? Oke, kalau untuk target market ini kita sebenarnya ini fokusnya ya, Pak ya. Kita fokusnya itu untuk ke pengusaha atau perusahaan yang memang
mereka produksinya dalam bentuk barangnya dalam bentuk banyak dan berat-berat dan mereka harus kirim ke distributor atau ke partnernya mereka atau ke retailernya mereka atau ke dealernya mereka. Karena memang kita kan JNT Cargo ini kan semakin berat semakin murah. Gitu. Semakin berat semakin murah. Betul Pak. Karena kita ini main quantity gitu kesannya. Ya, jadi kita ini produk ada 2 Pak. Jadi kita untuk pelayanan ya. Jadi satu mungkin yang memang secara umum ya. Jadi itu pengiriman paket atau barang yang memang memerlukan misalnya beberapa hari. Jadi kayak misalnya konsumen butuh pengiriman paket sebesar misalnya 100 kilo harus kemana seperti biasa Bapak Ibu datang ke outlet kita atau ke mitra lainnya nanti akan ditimbang, diukur beratnya dan nanti akan diinput ke sistem dan ketahuan harganya. Nah, terus yang kedua adalah kita juga sebagai mitra JNT Cargo kita menyediakan sewa Pak. Sewa apa nih? Jadi sewa misalnya dari konsumen memerlukan pengiriman misalnya dari gudang ke distributor mereka misalnya di Jawa Timur atau misalnya ke Sulawesi. Nah, perlu misalnya yang Winbox atau Fuso atau Tronton yang perlu bertonton. Nah, itu kita bisa Pak. Jadi hitungannya itu nanti kilometer. Betul. Jadi nanti sewa truk atau Fuso atau Winbox itu nanti sistemnya itu sewanya per kilometer. Itu udah termasuk biaya supir, tol dan bensin. Tapi memang untuk loading dan unloading itu memang harus dari klien. Loading dan unloading. Betul. Jadi kita hanya menyediakan transportasinya ya. Betul, transportasi dan drivernya. Betul Pak. Nah, masukin ke ininya yang mesti jadi jawab masing-masing. Jadi misalnya konsumen, waduh, saya mau pindah rumah nih, misalnya yang paling gampang deh ya. Pindah rumah dari Jakarta Barat ke Cimone misalnya. Bisa lewat kita Pak. Ya? Betul. Cuman di transportasinya doang, untuk ininya mesti tukang-tukangnya mesti ada yang bantuin. Dari klien yang mesti ini. Dan itu kita untuk bookingnya kita sih sarankan H-2. H-2 ya. Betul. Betul. Karena biar kita koordinasinya lancar. Betul. Kalau orang ini kan kalau packagingnya dibantu juga apa enggak? Kalau packaging untuk yang mana nih? Kalau untuk yang pindahan? Kalau yang pindahan enggak Pak. Enggak ya, tetap dari si klien. Transportasinya aja ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah, apa nih menjadi core value atau keunggulan nih atau rahasia suksesnya dari JNT sendiri nih? Oke. Jadi kalau untuk JNT Cargo sendiri kita sebagai mitra ya, jadi konsumen juga dimudahkan karena kita ada 3 sih Pak. Ada 3 core value-nya. Jadi yang pertama adalah ini yang tentunya karena ini kargo dan juga brandnya sangat terpercaya dan juga harus melayani semua alamat, semua pulau. Jadi ya jangkauannya luas. Betul Pak, yang tadi saya bilang di awal dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, terus yang kedua itu SLA Pak. Itu jadi kayak service levelnya. Betul. Jadi memang kita berkomitmen kepada konsumen bahwa SLA ini terjaga Pak. Jadi nanti di sistem itu misalnya konsumen mau mengirim kemana, nanti di situ sudah ketahuan Pak berapa harinya, estimasinya dan betul dan nggak bakalan lewat dari estimasi itu Pak. Bahkan kebanyakan lebih cepat. Betul. Jadi misalnya ke lokasi tertentu misalnya 3 sampai 5 hari secara sistem. Hari kedua bisa nyampe, Pak. Betul. Hebat tuh pelayanan. Nah, yang ketiga itu adalah ya tadi Pak, harga kita kompetitif. Betul. Harga kita kompetitif dengan kompetitor. Betul. Tiga hal itu membuat jadi core value ini rahasia suksesnya dan tetap diminati oleh banyak orang ya. Betul Pak. Wah, terima kasih Pak Katahendra. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Boleh ya. Jadi kalau misalnya untuk pengusaha atau misalnya untuk yang punya pabrik, yang punya industri apapun itu yang memerlukan ekspedisi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, misalnya yang pertama adalah mau mengirimkan paket dalam bentuk berat dan besar, itu nanti bisa melalui kami. Terus yang kedua misalnya memerlukan sewa truk atau tronton atau fuso atau winbox juga bisa lewat kami. Tinggal cari aja di Instagram kami, ya kan, di JNT Cargo
TGR 115B. 115B. Ya, jadi itu Saya taruh di description, ya. merupakan cabang dari kami atau kode outlet dari Kode kami. outlet, ya. Terus yang kedua, nanti untuk lokasinya di mana bisa konsumen itu nanti cari di Google Map, Iya. diketik saja JNT Cargo TGR 115B. Ya. Jadi sudah tidak kesasar tuh Pak, Iya. sudah ada karena kita sudah terdaftar di Google Maps. Bisa ketemu Pak Mahkota Hendra. Oh pasti ketemu dengan saya Pak. Oke. Baik, thank you so much ya. Sukses ya Sama-sama. buat JNT Cargo cabang Tangerang 115B. Betul. Saya inget nih. Demikian teman-teman. Nah, pas nih buat teman-teman yang bisnisnya mungkin membutuhkan tadi ya, transportasi, logistik, betul. bisa menggunakan jasa JNT Cargo. Demikian video rahasia investasi sukses kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.